Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Fanny Anggrini. Di video kali ini, kita akan mengerjakan exercise 12 dari unit 4 modul Financial Accounting SAP mengenai Customer Master Data. Oke, sebelum kita mulai, silahkan login ke dalam akun SAP kalian masing-masing ya. Untuk kliennya, kalian bisa masukkan 907, lalu usernya kalian bisa masukkan user kalian masing-masing ya. 31, AC, 10. Lalu untuk kelas hari Senin, kalian bisa masukkan kode E. Untuk kelas hari Selasa, kalian bisa masukkan kode F. Dan untuk kelas hari Rabu, kalian bisa masukkan kode B. Saya akan login menggunakan kode F ya. Oke, lalu strip nomor urut kalian masing-masing. Saya adalah 00, kalian 01 sampai sekian. Pastikan kalian memasukkan user kalian masing-masing ya, bukan user orang lain. Oke, kalau sudah, passwordnya kalian bisa isi password terbaru kalian yang sudah kalian ganti di pertemuan sebelumnya. Bukan 1-6, tapi password terbaru ya. Saya akan masukkan password saya. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam General Screen Layout SAP Easy Access. Di exercise 12 ini kita akan mengerjakan mengenai Customer Master Data. Nah, ada 5 tasks yang akan kita kerjakan di exercise 12 ini. Mulai dari melihat list customer yang kita miliki, lalu nanti bagaimana apabila ada perubahan alamat dari customer kita, lalu melihat perubahan yang sudah kita lakukan, dan juga bagaimana membuat master data customer yang baru. Oke, kita mulai dari task yang pertama, Create a Customer List. Di task pertama ini kita akan melihat list customer atau daftar customer yang dimiliki oleh company code kita. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu information system, lalu report for accounts receivable accounting, lalu master data. Lalu kita pilih yang customer list atau yang pertama nih. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman customer list. Nah, sekarang kita akan melihat daftar customer atau daftar pelanggan yang ada di company code 1000. Maka dari itu, semuanya kita kosongkan kecuali company code-nya. Company code-nya kita isi 1000 supaya nanti semua customer yang ada di company code 1000 akan ditampilkan. Kalau udah kita isi company code-nya 1000, kita bisa execute. Nah, ini prosesnya mungkin agak lama ya, karena daftar customer yang ada di company code 1000 itu cukup banyak. Maka dari itu mungkin proses loadingnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Oke, customer list-nya sudah muncul. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa customer list yang dimiliki oleh company code 1000 itu sangat banyak. Nah, ini ada customer 117, account grupnya adalah 0001, lokasinya di Bandung. Ada juga customer 224, account grupnya ZCRM, lokasinya di United States. Lalu ada customer 1000, dia account grupnya 0001, lokasinya di Berlin. Macam-macam nih, kalau kalian scroll ada sangat banyak list customer yang dimiliki oleh company code 1000. Nah, kalau kalian mau mencari daftar customer tertentu, kalau cari satu-satu kayak gini kan cukup susah ya, karena daftarnya banyak. Nah, maka kita bisa menggunakan menu filter atau dynamic selection. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ini kita bisa back dulu. Kita tekan tombol back 1 kali. Nah, kita kembali ke halaman customer list. Nah, kalau kita mau menggunakan filter, kita bisa pilih yang dynamic selection yang ada lampu 3 warna ini, kita klik. Kita bisa masukkan filter yang kita inginkan di sebelah kanan ini. Kita sekarang akan mencoba menampilkan customer list yang ada di account group Kuna. Maka dari itu, di sini kita akan masukkan filternya adalah account group. Karena di sebelah kanan belum ada isian untuk account group, maka kita bisa masukkan untuk kolom account group. Kita lihat di sebelah kiri ada pilihan account group. Ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Cara memindahkannya adalah kalian bisa klik tombol panah yang ada di atas kiri, copy selected, kalian klik. Oke, sekarang account grupnya sudah muncul di sebelah kanan. Kalau udah, kita akan masukkan account grupnya adalah Kuna.
Kalau kalian mau tahu kuna itu apa, kalian bisa cari di kotak sebelahnya. Kalian cari kuna. Kuna itu adalah general customer. Kita double klik. Nah, account grupnya sekarang sudah terisi kuna. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, sekarang sudah muncul semua list customer yang ada di dalam account grup kuna. Nah, ini kalau kita lihat semuanya account grupnya adalah kuna ya. Nih, customer A3000053 kuna, CE301 kuna, CE302 kuna. Kalau kalian scroll sampai bawah, ini kuna semua. Nah, ini listnya tidak sebanyak yang pertama, karena yang pertama tadi kan belum kita filter. Nah, sekarang kita udah filter menjadi account group kuna aja yang ditampilkan. Maka dari itu kalau kalian perhatiin, tadi prosesnya juga lebih cepat ya daripada yang pertama. Yang pertama kan loadingnya cukup lama. Nah, yang kedua ini lebih cepat daripada yang tadi, karena listnya juga tidak sebanyak yang pertama tadi. Jadi nanti kalau kalian mau menampilkan daftar customer berdasarkan kategori tertentu, kalian bisa menggunakan filter yang ada di Dynamic Selection. Oke, kalau udah, ini kita slash n aja. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, Maintain Customer Master Record. Di task 2 ini ceritanya ada customer kita yang pindah alamat. Nah, karena dia pindah alamat, maka dari itu kita juga harus update database kita. Kita akan mengganti alamatnya yang lama menjadi alamat yang baru. Nah, sekarang kita cari dulu nih, mana sih customer yang mau pindah alamat itu? Kita cari di menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu ke master record, lalu kita pilih yang change atau FD02. Kita bisa double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman Customer Change Initial Screen. Di sini kita akan melakukan pencarian customer yang melakukan pindah alamat tersebut. Cara mencarinya adalah kita bisa klik gambar teropong ini untuk mencari customernya. Lalu di bagian postal code-nya kita bisa masukkan 134, lalu diikuti oleh nomor urut kalian. Nomor urut saya adalah 00, kalian berarti 01 sampai 55. Kode kelasnya nggak usah dimasukin ya, cukup nomor urutnya aja. Jadi 134 lalu nomor urut kalian. Jadi di sini kita mau mencari customer berdasarkan kode posnya. Kalau udah, kita bisa centang hijau atau enter. Nah, di sini muncul semua customer yang ada di postal code 13400. Kalau kalian berarti di postal code sesuai kode kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kalian bisa memilih customer yang ada di kode kelas kalian. Kalian cari kode kelasnya adalah F, maka kalian cari customer, CS tomer, F, nomor urut kalian. Kalian cari sesuai nomor urut kalian masing-masing dan kode kelas kita, jangan sampai salah. Kalau udah, kita bisa double klik. Nah, nama customernya sudah masuk di sini, CS tomer, F, nomor urut. Lalu untuk company code-nya ini dibiarkan kosong ya, jangan kalian isi. Kenapa? Karena alamat adalah bagian dari general data. General data tersimpannya di level client. Maka dari itu apabila kita mau melakukan perubahan alamat, kita akan lakukan perubahannya di level client. Kalau kalian mengisi company code-nya, maka nanti datanya hanya akan berubah di level company code. Sehingga nanti kalau ada company code lain di dalam klien kita yang menggunakan customer yang sama, nanti company code tersebut nggak tahu kalau ternyata customer tersebut udah pindah alamat. Jadi kalau ada perubahan alamat, kita akan melakukannya di level klien, karena alamat adalah bagian dari general data. Maka ini kosong ya. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, kita masuk ke dalam halaman Change Customer General Data. Nah, di sini title-nya kalau kalian masih kosong, kalian bisa masukkan apa aja. Misalkan kalian mau pilih Miss, itu juga bisa, atau Mister atau company bebas ya. Lalu, street or house number-nya kita bisa masukkan alamat yang baru. Kita masukkan Alexander, PL, titik, kode kelas dan nomor urut kita. Saya berarti adalah F00. Kalian Alexander PL titik F01 sampai 55.
Kalau udah, house number-nya di sebelah kanan ini harus diisi ya, jangan sampai kosong. Kalian bebas isi nomor rumahnya berapa aja. Misalkan saya isi nomor rumahnya adalah 100, kalian mau isi nomor rumah kalian juga boleh, bebas ya. Yang penting jangan sampai kosong. Lalu postal code-nya, tadinya kan dia ada di postal code 13400. Karena sekarang dia pindah alamat, maka kode posnya juga berubah menjadi 101, lalu diikuti oleh 2 nomor urut kalian. Saya berarti adalah 00, kalian berarti 101, diikuti dengan 01 sampai 55. City-nya biarin aja Berlin, country-nya Jerman. Lalu regionnya ini juga harus diisi, jangan kosong, ini bebas kalian pilih apa aja. Misalkan saya mau pilih Bavaria. Nah, tinggal diklik aja. Kalau udah, kita bisa save. Kita save perubahannya. Oke, di kiri bawah sudah ada keterangan change have been made, yang artinya adalah perubahannya sudah berhasil kita lakukan. Kalau udah, ini kita close aja. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3. Track changes. Di task 3 ini kita akan melihat perubahan apa aja sih yang sudah kita lakukan. Caranya adalah kita ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu master record, lalu kita pilih yang display changes atau kodenya adalah FD04. Kita bisa double klik. Kita masuk ke dalam halaman Customer Account Changes Initial Screen. Di bagian customer-nya, kalian bisa masukkan CS nomor F nomor urut kalian 01 sampai 55. Ini sesuai customer yang tadi kita ubah datanya. Lalu company code-nya kita masukkan angka 1000. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, di sini muncul perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Ada perubahan house number, postal code, region, street, dan juga title. Nah, kalau kalian tampilannya berbeda, misalkan kalian cuma ada 4 nih, saya ada 5, ya nggak apa-apa. Berarti tadi perubahan yang kalian lakukan hanya 4 item aja, gitu. Jadi nggak masalah ya kalau berbeda. Yang penting kalian make sure bahwa postal code-nya itu ada. Kalian sudah melakukan perubahan postal code. Nah, ini kalau kalian mau melihat perubahannya seperti apa, misalkan postal code ya, kita bisa letakkan kursor kita di postal code, lalu kita double klik. Nah, di sini sudah muncul detail mengenai perubahannya. Kita melakukan perubahan postal code. Saya di tanggal 27 April, kalian berarti di tanggal 29 April ya. Yang tadinya dari 13400 kode posnya, sekarang menjadi 10100. Kalian berarti 134 nomor urut menjadi 101 nomor urut. Gitu. Nah, ini kalau kalian perhatikan, tadi saat kita melakukan perubahan alamat, kita tidak memasukkan company code-nya. Kita hanya masukkan nama customer-nya aja. Tapi, perubahan yang kita lakukan itu ternyata terrecord juga di company code 1000. Tadi pas kita masukkan ini, kita tulis company code-nya adalah 1000. Nah, datanya ternyata ada. Walaupun tadi pas kita melakukan perubahan, kita nggak masukkan company code-nya. Kenapa? Karena tadi kita melakukan perubahannya di level klien. Maka dari itu, perubahan apapun yang terjadi di level klien otomatis akan terrecord juga di level company code yang berada di dalam klien tersebut. Gitu. Jadi nanti kalau di dalam satu klien ada 10 company code, masing-masing company code nggak usah rubah satu-satu tuh alamatnya. Cukup melakukan perubahan di level klien, maka nanti database yang ada di semua company code akan ikut berubah. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 3 selesai. Kita akan lanjut ke task 4, Display Changes to Multiple Account. Kalau tadi di task 3, kita hanya melihat perubahan yang kita lakukan terhadap customer tertentu. Nah, di task 4 ini kita akan menampilkan semua perubahan yang dilakukan terhadap data customer di tanggal tertentu. Jadi kalau kita mau lihat nih, hari ini ada perubahan data customer apa aja sih? Nah, itu kita bisa lihat di task 4 ini. Jadi kalau tadi di task 3 kita hanya bisa melihat perubahan terhadap satu customer, di task 4 kita bisa melihat perubahan terhadap semua customer. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting,
lalu accounts receivable, lalu information system, lalu report for accounts receivable accounting, lalu master data, lalu kita pilih yang display changes to customer. Kita bisa double klik. Kita sudah masuk ke dalam halaman display changes to customer. Di sini kita akan melihat perubahan yang dilakukan terhadap data customer yang terjadi di hari ini. Maka dari itu, kita akan isi di bagian change on-nya. Kita masukkan tanggal hari ini. Saya akan masukkan tanggal 27.04.2021 karena saya membuat video ini di tanggal 27. Kalian masukkan tanggal 29 ya, karena kalian mengerjakannya di tanggal 29. Oke, kiri kanan jangan lupa dimasukkan tanggalnya. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, di sini sudah muncul semua data perubahan yang dilakukan di hari ini. Nah, di sini udah ada keterangannya nih, bahwa ada perubahan terhadap customer F00 yang dilakukan oleh user saya. Jadi ketahuan nih kalau kalian ada salah, kalian ubah user punya orang juga ketahuan di sini. Gitu di tanggal 27 April jam 7.59. Perubahannya apa aja? Ada perubahan postal code, region, street, title, seperti itu. Nah, ini ada semua. Kalau nanti pas kalian execute, terus nanti muncul datanya ada banyak, nggak apa-apa ya, karena pasti tampilan kalian dan tampilan saya beda. Kenapa berbeda? Karena nanti pas kalian mengerjakan exercise ini, teman-teman kalian dalam satu kelas ini juga mengerjakan. Maka dari itu nanti akan muncul data 55 anak di sini. Kalau saya cuma satu karena masih pagi nih saya, jadi belum ada yang ngerjain. Nah, kalau kalian ngerjainnya bareng-bareng, maka nanti akan muncul banyak sekali list dari perubahannya. Kalau nanti ada banyak listnya, kalian bisa scroll aja sampai kalian menemukan list perubahan data customer yang kalian lakukan. Jadi kalian bisa cari sampai ketemu customer dan change by-nya sesuai dengan nomor urut kalian ya. Oke, kalau udah, ini kita bisa slash n. Oke, task 4 selesai. Kita akan lanjut ke task 5, create a new customer in company code 1000. Jadi di task 5 ini ceritanya company code 1000 mempunyai customer yang baru. Maka dari itu kita harus membuat master data untuk new customer tersebut. Kalau nanti master datanya nggak ada, kita nggak bisa melakukan posting atau transaksi terkait dengan customer tersebut. Maka dari itu kita buat dulu ya master datanya. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu ke accounts receivable, lalu kita ke master record, lalu kita pilih yang create atau kodenya adalah FD01. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer create initial screen. Di bagian customernya kita bisa masukkan nama customer kita yang baru. Customer saya adalah new, lalu kode kelas F diikuti dengan nomor urut kita masing-masing. Saya berarti 00, kalian berarti new F01 sampai 55. Lalu untuk company code-nya kita bisa masukkan 1000 karena customer ini hanya dimiliki oleh company code 1000. Lalu di bagian reference di kolom customer-nya kita akan masukkan customer kita yang CS Tomar tadi. Saya berarti CS Tomar F00, kalian CS Tomar F01 sampai 55. Company code-nya bisa kalian masukkan juga 1000. Apa sih maksudnya reference ini? Maksudnya adalah customer new F00 ini memiliki karakteristik yang sama dengan customer CS Tomar F00, yang artinya adalah nanti untuk data-data seperti payment terms, lalu payment method itu akan mengikuti data-data yang ada di customer CS Tomar F sekian-sekian tersebut. Oke, kalau udah kita bisa centang hijau atau kita enter. Kita masuk ke dalam halaman Create Customer General Data. Nah, walaupun customer baru ini hanya kita miliki di company code 1000, tetapi untuk data seperti nama dan juga alamat tetap tersimpan di level client karena merupakan general data. Sehingga nanti apabila ada company code lain yang juga mau menggunakan customer ini, maka mereka atau company code lain itu hanya perlu men-setting
untuk data yang ada di company code, seperti terminologi pembayaran, metode pembayaran, dan lain-lainnya. Oke, kita isi dulu data mengenai nama dan juga alamatnya. Untuk title-nya, ini kalian bebas masukkan apa aja. Misal saya tulis Miss, company, Mister, bebas, saya terserah kalian. Name-nya ini juga bebas, kalian boleh memilih atau membuat nama sendiri. Misal saya masukin nama saya deh, kalian bebas ya. Lalu untuk search term-nya, kalian bisa masukkan grup, lalu kode kita masing-masing. Saya adalah F00, kalian berarti F01 sampai 55. Lalu untuk street address, ini juga bebas, kalian bisa masukkan alamat apa aja, mau alamat rumah kalian, alamat rumah pacar, alamat TSM, alamat asal-asalan, itu juga boleh. Misal saya akan tulis di sini alamat TSM aja lah ya. Jalan Kiai Tapa, nomor 20. Jangan lupa house number-nya juga diisi. Untuk postal code-nya kalian bebas masukkan kode pos apa aja. Misalkan saya masukkan kode posnya adalah 12345. Lalu untuk city-nya juga bebas. Misalkan TSM ada di Jakarta. Untuk country ini tetap DE ya, jangan diubah. Region-nya ini juga bebas. Kalian bisa masukkan apa aja. Misalkan saya pilih yang Thuringia. Nah, lalu kita scroll ke bawah, kita lihat language-nya ini make sure adalah Jerman. Jadi kita tetap pakai bahasa Jerman. Oke, kalau ini udah keisi semua, jangan sampai ada yang kosong. Street, house number, postal code, city, country, region. Kalau udah, kita bisa pilih yang company code data. Kita akan isi data yang ada di level company code. Kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam halaman create customer company code data. Kalau tadi kan general data, sekarang company code data. Di tab account management, kita lihat recon account-nya, make sure ini sudah terisi 140000. Atau kalau kalian mau cari tahu 140000 ini apa, kalian bisa klik kotak di sebelahnya, lalu kalian bisa cari. Nah, 140000 adalah trade receivable domestic, atau piutang dagang yang ada di domestik. Oke? Kalau udah, kita bisa pindah ke tab yang payment transaction. Di sini, make sure bahwa terms of payment-nya adalah 0001. Kalau kalian masih yang lain, ini kalian bisa ubah menjadi 0001 atau payable immediately due net. Kita bisa double klik. Oke, sudah berubah. Kalau sudah, kita bisa save. Kita tekan tombol diskette atau save yang ada di atas. Sehingga muncul keterangan customer new F sekian-sekian has been created for company code 1000. Nah, artinya adalah data customer baru kita ini sudah terbentuk di company code 1000. Untuk kedepannya, kalau kita mau melakukan transaksi dengan customer ini berarti sudah bisa, gitu. Oke, ini kita X aja, kita close. Kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 5 selesai. Dengan demikian, exercise 12 kita sudah selesai semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.